Ardi baru gabung. Terakhir sudah ada berapa nih? Guru, Stefanus, Budi, Daniel, Feril, Randy, Gideon, Ardi. Halo Di. Adi sebelum berangkat ke proyek ini belajar dulu. Ya, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Minta tolong. Sudah kangen suaranya Guru, coba Guru nanti tolong pimpin kita dalam doa gitu ya sebelum kita mulai. Daniel 2 akun ini. Nggak tahu, Pak. Lah ini kok ada 2 punyamu? Iya. Nggak Bro, tahu. coba ya silakan dipimpin dalam doa, Bro. Mari sebelum pembelajaran pagi hari ini kita awali dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, selamat pagi Bapak. Terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tibalah kami akan mulai pembelajaran di pagi hari ini, kiranya yang kami pakai untuk berkati jaringan yang ada, untuk berkati guru kami Tuhan yang mengajar pada hari ini, dan apa yang diajarkan bisa kami pelajari dengan baik Tuhan. Kami serahkan pembelajaran hari ini dalam tangan kuasa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, amin. Terima kasih Bro Daniel. Tadi sudah baru masuk Riko Kalongan. Kita langsung saja. Nah, dari kemarin yang sudah dibaca, yang bagian terakhir 2 slide terakhir itu ada pertanyaan enggak? Atau ada yang masih bingung? Yang ini maksud saya. Nah, masalah ini kelihatan enggak di HP masing-masing atau di gadget masing-masing? Kalau enggak saya besarkan. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Nah, ini. Burung, Pak. Oke, kita mulai yang pertama. Yang pertama ini bahasa apa? Bahasa resminya ya. Cuman kalau nanti di bahasa lapangan itu terjadi perbedaan tuh jangan kaget gitu. Kita durasinya agak cukup pendek, hanya kurang dari 30 menit. Jadi ketika saya nanti setelah presentasi kalau ada diskusi kita diskusikan, kalau tidak ya nanti kita langsung cut begitu. Jadi teman-teman yang nanti belum mengikuti ini, nanti setiap pertemuan kan saya rekam di YouTube, nanti saya share linknya gitu ya. Untuk silakan dipelajari di kemudian hari. Nah, yang pertama ini sebentar, sepertinya ada yang masuk ini. Oke. Yang pertama ini TS socket gitu ya. Kalau di bahasa lapangan itu sering disebut shock. Dia berfungsi sebagai penyambung pipa 1 dengan pipa 2, sambungan lurus. Nah, jadi kalau satu batang pipa itu kan rata-rata ukurannya kan 4 meter. Baik yang mulai yang paling kecil setengah in gitu ya. Itu kalau ternyata kebutuhannya 8 meter berarti harus disambung menggunakan ini. Jadi soket itu ya, TS soket. Terus yang kedua, yang ini TS faucet soket gitu ya. Jadi ini ada kata faucetnya ini itu ulir gitu ya. Jadi kalau ini kalian sering akan jumpai di bagian wastafel di bagian bawah. Jadi ada jadi yang ulir ini digunakan untuk apa? Tempat saringan. Sementara yang bawah ini bentuknya sok biasa sama seperti sok pipa panjang digunakan untuk pipa ke arah ke bawah. Nah, gitu. Ini sok dalam. Shock drat dalam istilahnya kalau bahasa lapangannya begitu. Karena kenapa dikatakan shock drat dalam? Karena letaknya ini
dratnya ada di dalam. Nah, kebalikannya ini adalah TS valve socket. Jadi ini shock luar, shock drat luar. Jadi ulirnya atau dratnya itu di bagian luar. Jadi kalau ada yang mengatakan yang cewek yang berarti yang faucet socket, berarti yang cowok yang valve socket. Isinya begitu. Itu. Sebentar, ada yang masuk lagi ya. Maria Manau masuk. Baik. Selamat datang Pandu. Selamat datang teman-teman asrama. Udah gabung belum ya ini? Baru Ardi dan Leti. Selamat datang. Kami tadi sudah mulai membahas ini. Jadi yang pertama itu shock biasa untuk menyambung pipa sambungan lurus. Yang kedua adalah faucet socket, ini shock drat dalam, yang ini shock drat luar. Nah, reducer socket, dari kata reducer itu dia konverter, bisa katakan konverter dari pipa yang lebih besar ke pipa yang lebih kecil. Jadi kalau nanti ada sambungan misalkan dari pipa 1 inch gitu misalkan ke setengah in. Jadi kalau disambung kan tidak bisa, pasti kan lubangnya kan dari yang besar ke kecil, kalau dikasih lem kan pasti akan bocor gitu ya. Jadi perlu reducer atau perlu converter. Jadi yang besar ke yang kecil. Yipta, selamat pagi gitu ya. Jadi kalau ada dua jenis pipa yang berbeda tapi kalau mau disambungkan pakainya reducer. Nah, ini reducer. Nah, terus berlanjut ke bawahnya. Ini adalah elbow. Dari kata L berarti ini siku. Nah, ini untuk sambungan, untuk membelokkan sambungan searah huruf L. Ini TS elbow. Nah, ini biasanya digunakan untuk pipa kecil kalau yang ini. Nah, yang kecil, pipa kecil. Nah, ini pipa untuk pipa 1 in atau setengah in, itu 1/4 itu biasanya masih pakai yang ini. Ini L 90 derajat. Untuk membelokkan L 90 derajat. Di sekolah kita banyak sekali jenis pipa sambungan pipa seperti ini. Termasuk wastafel yang baru kita buat itu menggunakan jenis sambungan ini. Terus DV elbow 90 derajat ini sama seperti elbow yang kecil, hanya ini digunakan untuk pipa yang ukurannya besar, biasanya 3 inch ke atas. Terus yang sebelahnya ini Devo 45 derajat, ini sama, hampir sama dengan elbow 90 derajat, tetapi dia untuk membelokkan pipa 45 derajat. Jadi separuhnya yang elbow 90 ini. Kadang-kala kan perlu gitu ya, untuk misalkan untuk mengalirkan pipa agak miring gitu, mengikuti kemiringan tanah atau apa gitu, biasanya menggunakan yang elbow 45. Nah, terus TS faucet elbow gitu. Kalau kita mendengar kata faucet berarti kita sama dengan arah yang faucet socket tadi. Jadi dratnya itu berada di dalam. Nah, faucet elbow ini digunakan biasanya untuk pipa ya, untuk pipa yang nanti keluarannya itu menggunakan keran air. Karena keran air itu kan ada ulirnya. Nah, ulirnya itu kan ulir luar ya, drat luar. Jadi ya perlu dimasukkan ke sini. Jadi perlu itu. Jadi faucet elbow ini digunakan untuk apa? Untuk keluaran keran. Nah, contoh realnya nanti kebetulan yang proyek di revitalisasi musola ini ada yang menggunakan ini. Nah, Ardi mungkin sudah lihat ya. Nanti akan saya fotokan dan saya kirimkan ke Google Classroom. Ya, selamat datang Karel. Terus yang DVT ini kan hurufnya seperti T ya. Ini kan kebalik T. Ini yang dikatakan T. Kalau tadi kan elbow, hurufnya L gitu. Kalau ini yang T. DV TEE gitu, bahasa internasional T. Tapi kalau di lapangan bahasanya itu sering kita kenal adalah T. Yang T. Ya, T. Kalau T ini ukurannya untuk yang besar, itu 3 inch ke atas gitu ya. Terus yang ini TS reducer T. T tetapi ada konverter yang untuk pipa yang lebih kecil di atasnya. Nah, ini digunakan biasanya untuk sistem plumbing yang agak rumit, tapi ini jarang digunakan. Yang sering di lapangan yang sering digunakan ya TS socket, faucet socket gitu, TS valve gitu ya, TS reducer, elbow besar, terus elbow 45 derajat. Elbow 45 derajat ini pun juga jarang.
Nah, terus faucet elbow ini sering juga. Terus TST itu bentuknya hampir sama dengan DVT, cuman ini digunakan untuk pipa-pipa yang ukuran kecil 1 inch, gitu ya, setengah inch dan sebagainya. Terus clean out ini biasanya digunakan untuk bak atau untuk apa penampung yang sifatnya nanti ini seperti tutup bensin sepeda motor ya. Ini digunakan untuk menguras. Jadi kalau sudah dicuci baknya itu kalau mau menguras ya ini berarti tutup ini harus dilepas. Dilepas. Nah, yang di bawah ini adalah faucet T. Kalau ada faucet berarti apa tadi? Drat dalam di sini. Jadi ada dratnya. Jadi yang sini soket biasa pipa, yang ini drat. Nah, ini mungkin digunakan kalau ada sambungan pipa drat atau yang bagaimana nanti ini dratnya kebetulan berada di atas. Nah, ini faucet kuningan. Nah, yang tadi yang ini itu biasa, tapi yang ini di dalam ini ada apa? Ada kuningannya, ulirnya ada kuningan. Ini lebih mahal. Karena bahan dasarnya untuk ulir itu kuningan. Lebih awet mana? Ya jelas lebih awet ini. Karena ini tingkat apa? Tingkat kerusakannya itu rendah sekali. Kalau yang ini kan tinggi. Kalau sampai apa pipa apa keran itu misal salah posisi terus kita paksa, nah ini seringkali dol. Nah, kalau yang ini dia agak awet. Agak awet gitu ya. Terus faucet soket kuningan, ini kembarannya ini. Cuman dia bahan dalam ulirnya itu dari kuningan. Terus faucet kuningan itu hampir sama dengan ini gitu. Hanya perbedaannya hanya bahannya saja, ulirnya kuningan. Nah, kebetulan yang di sekolah kita itu rata-rata menggunakan yang kuningan yang ini karena ini lebih awet. Lebih awet gitu. Dia tahan karat juga gitu. Dan tahan aus. Nah, terus ball valve. Ball valve ini kalau kita sering lihat ketika ada sambungan pipa besar 1 inch, 1,5 inch ke atas. Jadi digunakan ada keran seperti ini. Ini untuk katup penutup gitu ya. Jadi misal input air dari depan ke sini. Terus ke sini dialirkan ke kamar mandi misalnya. Nah, kalau kita sedang memperbaiki kamar mandi kan ini harus ditutup. Tapi saluran yang ke sana masih boleh hidup. Nah, harus dikasih valve. Ini valvenya atau katupnya ini harus ditutup. Jadi yang di sini ketika ini posisinya ditutup, kalau ini kan terbuka. Nah, kalau lurus seperti ini terbuka. Kalau tertutup berarti dia bersilang begini. Nah, ini yang arah ke sini nanti akan tidak mengalir, yang sebelah sana masih aktif. Nah, ini fungsinya valve. Nah, kalau tidak ada seperti ini bagaimana, Pak? Ya, susahnya kalau nanti memperbaiki ketika ada kebocoran atau ada kerusakan keran itu nanti akan susah gitu. Terus water union ini juga jarang karena ini sifatnya seperti ulir luar gitu ya. Ini jarang sekali digunakan gitu di kehidupan kita sehari di rumah, perumahan maupun gedung sekolah jarang sekali menggunakan ini. Ini untuk sistem plumbing khusus. Terus U-body cap. U-body cap itu ya ini sistem kayak piala ya, kayak huruf Y ini. Jadi ada 2 pipa begini, terus ini ada pipa mengalir ke bawah. Ada penguncinya di sini. Jadi ini juga jarang sekali digunakan karena ada 2 pipa saluran gitu ya mengalir jadi satu. Entah itu fungsinya apakah ini untuk ada jalur 2 air begitu ya, untuk pembuangan 2 air saya juga tidak tahu. Tapi umumnya untuk jalur air kotor yang seperti ini. Terus U-body itu biasanya digunakan untuk sambungan yang menggunakan membentuk setengah lingkaran U gitu ya. Jadi kalau ada pipa ke sini mau dialirkan ke sana gitu ya. Tapi kalau mau belok lagi pakai L gitu kalau ingin membuat sambungan yang lain. Ini juga jarang sekali digunakan. Terus fix flank ini seperti ini harus tertanam di bagian tembok atau balok gitu. Jadi ada beberapa lubang kecil ini. Ini digunakan untuk skrup pengunci. Nah, ini tuh fittingnya. Jadi kalau pipa nanti akan masuk ke sini jalurnya. Nah, yang sini juga bolong gitu ya. Ini biasanya untuk pipa yang dari tembok atau dari gitu. Terus yang selanjutnya ini adalah plug itu penutup. Jadi kalau tadi
pasangannya itu ini, pasangannya ini, TS faucet elbow atau yang kuningan gitu ya. Kalau sementara kerannya itu tidak digunakan atau belum ada kerannya, jadi harus ditutup, tutupnya pakai plug ini. Nah, ini harus dikunci menggunakan alat tang begitu ya, tang plumbing. Nah, kalau sudah seperti ini nanti kalau dibuka tidak ada masalah. Tapi kalau nanti sudah ada kerannya ini harus dibuka dan diganti keran. Gitu. Kalau yang penutup sifatnya permanen yaitu menggunakan end cap. End cap itu nanti dimasukkan di pipanya langsung begini ditutup plek gitu. Terus dilem. Nah, ini untuk sambungan permanen. Atau ke depan misalkan untuk sambungan ketika ada penyambungan pipa yang lebih panjang lagi itu nanti bisa. Tapi kalau memang belum digunakan harus ditutup menggunakan end cap. Ini end cap ini. Terus ini adalah beberapa jenis lemnya, lem pipa gitu ya. Atau sering disebut lem tangit. Tangit itu merek sebenarnya ya. Nah, ini agak lebih unik lagi bentuk-bentuknya ya. Tapi yang lebih umum itu biasanya di Indonesia ya ini. Ini biasanya jarang sekali di Indonesia gitu. Ya bentuknya macam-macam, ada yang agak jedol-jedol begini gitu, lucu-lucu gitu ya ada. Tapi sifat dasarnya sama. Untuk yang T ya, untuk sambungan T. Kalau ini T reducer, kalau tadi ya T biasa, kalau ini soket gitu ya, soket sambungan lurus. Terus ini end cap-nya hampir sama dengan ini, cuman ini bentuknya agak lebih beda gitu ya. Bentuk variasinya. Hampir sama aja sebenarnya. Yang itu pipa-pipa PVC jenis-jenis sambungan. Jadi baik pipa ukuran besar maupun kecil itu di pasaran itu biasanya panjangnya 4 meter. Bagi Pak. Kalau 4 meter, kalau memang kurang ya harus menggunakan soket untuk sambungannya. Nah, saya kira untuk sambungan-sambungan ini nanti reality di lapangan nanti akan saya lengkapi fotonya dan saya kirimkan di Google Classroom gitu ya. Aplikasi-aplikasinya ini mumpung di proyek-proyek itu kan belum dilaksanakan. Nah, untuk jenis-jenis kerannya kan kalian sudah jelas lah ya. Itu ada keran jenis bak cuci. Yang kemarin waktu kita belajar waktu di sini itu ada macam-macam jenis keran gitu ya. Nah, ini ada shower dan sebagainya. Nah, ulir-ulir seperti ini itu nanti akan masuk ke shock drat. Bagi yang kuningan maupun yang biasa. Jadi ini yang kira-kira gambarannya. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak? Atau ada yang menemukan jenis sambungan lain selain di sini? Silakan. Atau cukup jelas? Winda baru masuk, sorry. Maya, ya. Oke, ada yang mau kita diskusikan dari penjelasan tadi? Halo Winda, Maya, selamat bergabung. Ya, ada pertanyaan enggak? Di mute semua, jangan pada banget ini, Pandu, ada yang mau disampaikan? Tidak, Pak. Cukup ya. Nah, Winda dan Maya, sorry banget tadi masuknya agak terlambat begitu ya. Nanti ini kan kita unggah di YouTube, nanti silakan nanti dilihat saja. Itu ya. Baik, terima kasih untuk kesediaannya bergabung dan Adinal minta tolong Karel yang baru main. Karel, halo Karel. Halo, Pak. Nah, gimana? Tadi udah badminton belum? Enggak, Pak. Oh, enggak. Di rumah. Ya. Kalau enggak, tolong pimpin dalam doa Karel. Kita akan mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Baik, teman-teman, mari kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan atas keberkahan pada hari ini. Terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami semua untuk belajar
pelajaran Pak Daniel ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua, Tuhan berkati kondisi yang ada, Tuhan segera pulihkan agar kami semua dapat berkumpul kembali dalam kelas yang asli ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan juga berkati Bapak Ibu guru yang sedang berusaha sekuat tenaga untuk membimbing kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Ya, tetap jaga kesehatan. Kita foto dah. Yuk, dibuka semua kameranya. Yo. Gua drangen. Wih, Karel gondrong dikit sekarang. Pak, kita yang cewek, Pak. Iya toh, foto semua toh. Pak, kita yang cewek gimana, Pak? Apanya? Ya, kami minta maaf, Pak. Nggak apa-apa, ini nanti kita kok, kita unggah materinya, nanti bisa dilihat. Ada offline-nya. Canggih sekarang kita. Wah, Feril rambutnya tambah merah. Panas Banjarnegara nih soalnya. Panas, Pak. Panas. Wah. Itu Pandu rambutnya itu wig atau rambut itu? Pak, ada Oke, Gideon, Kita- mukanya nggak kelihatan. Terus Sebelum kita foto, ayo. Kita foto ya. 3, 2, 1. Ini Bayu udah ya, nggak mau. Jangan masih tidur. 3, 2, 1. Iya. Pak, saya mau nanya, Pak. Kenapa? Silakan. Maya. Silakan Maya. Pak, itu katanya kita ke sekolah proyek cewek yang di kelas 12. Kenapa? Mau ikut? Join Maya. Gimana Maya ini? Maya mau ikut, Maya. Maya mau ikut. Dan Kan itu kemarin sih katanya bilang Agus bilang nanti kayaknya kita yang kelas 12 BKP. Oh, kelas 12 nanti proyeknya kan masih banyak, jangan khawatir. Jangan khawatir. Perkenalan sama angkatan 10, Pak. Oh, kelas 10. Pak Daniel aja Iya, Pak. belum lihat wajahnya kok. Tapi anaknya aktif-aktif. Anaknya aktif-aktif. Ya Allah. Yang jelas Nyindir. datanya Pak Daniel itu sudah ber-17. Lumayan kan? 17 itu kan 10 BKP gitu ya. Di kelas kalian gitu. Lumayan. Anaknya cukup baik-baik, aktif gitu ya. Tadi ada salah satu koordinatornya Bu ya, Pak Daniel gitu untuk menanyakan materi. Saya kira cukup bagus lah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan atau minggu ini. Nanti kita ketemu lagi. Salam sehat, tetap jaga kesehatan. Amin. Ya, Tuhan berikan.